Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Haryana Official. Mbak semuanya, gimana kabarnya nih hari? Semoga sehat selalu di perantauan, amin. Semoga mbak semuanya terhindar dari mara bahaya. Semoga dipermudah segala urusan sama nih mbak, amin ya robbal alamin. Doa terbaik dari tanah air buat sampai semuanya. Semoga dimanapun sampai nih sukses selalu, sampai nih berhasil selalu, dijauhkan dari mara bahaya, baik itu di sekitar sampean maupun di kejauhan. Intinya fokus so kerja neng perantauan, berhasil, sukses tanpa halangan apapun, tanpa kekurangan apapun, amin. Nah mbak-mbak semuanya, hari ini yang bakal kita bahas adalah mengenai kasus yang dimana ada salah satu PRT asing yang kerja di Hong Kong ini mencoba melakukan bundir. Jadi hari ini kita bakal membahasnya, walaupun ini kejadiannya tanggal 7 pagi. Jadi tidak apa kan kawan, walaupun terlambat kita bakal membahasnya. Oke, kita mulai saja. Jadi tanggal 7 bulan April 2025 pagi sekitaran jam 9.30, iki majikan yang tinggal di daerah Double Cave Wu Kaisa Road nomor 8, atau ini fotonya mbak. Nah, majikan iki telepon pihak medis atau pihak rumah sakit mbak. Secara otomatis ketika ditelepon oleh majikan ini, pihak medis itu datang menggunakan ambulan mbak. Nah setelah sampai atau tiba di tempat majikan ki ngomong kalau cc-nya iki perlu dirawat di rumah sakit. Nah sebelum pihak majikan iki telepon rumah sakit atau medis tadi, iki majikan mendapati cc-nya iki pertama kali melihat iki dalam keadaan murung, sedih, terus nangis dan muka kayak orang sakit mbak. Jadi karena dikira iki cc-nya sakit, nggak tertahan sakitnya, secara otomatis iki majikan wedi, takut kalau terjadi apa-apa sama cc-nya, makanya dia telepon pihak medis tadi. Nah ketika pihak medis itu datang di tempat bose, diperiksa mbak sama pihak medis tadi, ternyata iki cc-mu menelan obat dengan jumlah yang banyak, alhasil dia overdosis. Jadi seharusnya anjuran dari dokter iki minum obatnya sehari 3 kali 4 kali, tapi mbak iki langsung minum 10 butir. Jadi karena dia minum langsung itu hari terlalu banyak, makanya mbak iki overdosis. Jadi majikan kaget. Nah yang lebih kaget lagi, ternyata mbak iki pergelangan tangan dia iki ada gini mbak, gini. Dan itu mungkin pengen nadinya diputus kali ya. Jadi dia gini-gini menggunakan tau atau pisau. Jadi sudah 2 hal yang menurut medis iki aneh, makanya medis iki mengklaim kalau cc-mu kui koyo mau bundir. Karena apa? Dia nyerang ininya, nadinya, sama minum obat yang melebihi dari dosis. Jadi karena 2 hal itulah, maka pihak medis iki menyarankan majikan iki untuk memanggil polisi, karena ini bukan sakit tapi percobaan bundir tadi. Makanya bos telepon polisi. Nah telepon polisi polisi datang di tempat kejadian, tapi mbak Ekui sudah dibawa ke rumah sakit Prince of Wales tadi kan kawan, untuk diperiksa lebih lanjut lagi. Tapi untuk saat ini mbaknya dalam perawatan, tapi untuk kondisinya bagaimana tidak diketahui. Intinya saat ini masih dalam perawatan karena pergelangan tangan tadi yang luka dan juga overdosis tadi. Untuk saat ini ya mbak. Nah setelah itu pihak polisi datang di tempat majikan. Iki mbak olah TKP ngecek. Nah ketika ngecek ini TKP, masuk neng kamar cc ini. Nah disitulah polisi iki melihat catatan mbak yang dimana iki ada catatan hutang. Jadi masalah keuangan, catatan masalah ekonomi yang terpuruk tadi mbak. Nah ketika
majikan kuwi juga mengetahui dan polisi juga mengetahui, maka iki benar-benar diklaim bahwa cecemu iki lo pengen bundir karena masalah ekonomi. Jadi intinya permasalahan hutang yang tidak bisa dia atasi, padahal Mbak Iki setiap bulan dapat gaji. Intinya walaupun dapat gaji setiap bulan, iki tidak mencukupi untuk membayar hutang-hutangnya. Jadi karena tidak bisa untuk membayar hutang-hutangnya, makanya dia stres, akhirnya bundir tadi. Bukan keburu ketahuan kan kawan, tetapi tidak jadi melakukan dengan serius. Coba kalau dia selirus dengan luka dalam, terus dead, mati. Tapi karena tidak serius melukai pergelangan tangan, itu cuman dia ngerasa perih saja, kemudian muka iki mungkin karena menelan obat terlalu banyak, itu terlalu pucat Mbak. Jadi majikan takut. Jadi tidak melihat bagaimana Mbak Eki kayak gini-gini, tapi majikan itu ngelihat Mbak Eki kayak orang sakit, jadi dipanggilkan tim medis pagi itu. Nah, dari tim medis itu diperiksa baru ketahuan kalau Mbak Eki menelan pil banyak. Dan kemudian ada sayatan di sini, dipastikan bundir. Jadi seperti itu loh Mbak jalan cerita nih. Mbak-mbak ini ada yang tanya, kui PRT asal PL atau PRT asal Indo? Jadi yang di dalam kasus bundir ini ternyata Mbak PL Mbak, bukan Mbak Indo, atau bukan PRT asal Indo, tapi PRT asal PL yang dimana umurnya iki masih muda, 33 tahun, dan bekerja di Hong Kong. Ini juga belum lama Mbak, tapi sudah terlibat masalah keuangan, masalah hutangan tadi. Jadi dalam kasus ini untuk mbak-mbak semuanya, sekali lagi kalau memiliki hutang melebihi dari batas gaji Anda, melebihi dari kemampuan Anda di dalam membayar, ya kuwi risikonya sampean Mbak, karena sampean tidak bisa mengontrol ketika hutang. Jadi kalau sampean sudah mengambil resiko kuwi, yo jalanano. Jangan sampai Anda putus asa kemudian melakukan hal konyol seperti itu. Karena ketika sama melakukan hal konyol itu, kasihan ortu sampai di rumah Mbak, kasihan anak sampai di rumah, yang dimana dia menunggu kabar sampean, gaji per bulannya sampean, tapi cuman dia mendapatkan atau dapat kiriman mayati sampean. Jadi sekali lagi tolong untuk mbak-mbak semuanya, iki difikirkan dengan baik-baik nggih, untuk menjaga kewarasan Anda di dalam kasus-kasus yang Anda hadapi. Jangan sampai nih Anda melakukan hal bodoh seperti ini. Semoga dengan adanya pembahasan seperti ini bermanfaat buat kawan-kawan semuanya. Mbak, itu aja informasi tambahannya. Sekali lagi pengennya membahas kasus nih salah satu teman kita yang dimana iki pernah mengalami meteng, jadi bayen neng ini toilet majikan, dan kui majikan awalnya mendengar suara bayi oek-oek, dia ki berpikir oh kui ceceku sedang main HP, tapi ternyata cecenya kui ngelair neng gini toilet. Jadi kasus seperti ini ternyata juga pernah dialami oleh teman-teman yang kerja di negara Hong Kong. Jadi mungkin dengan kasus ini kawan-kawan banyak atau ambil pelajaran nih. Kalau seandainya kawan-kawan kui pacaran di negara orang, sekali lagi tolong untuk lebih berhati-hati. Jangan sampai Anda ceroboh. Ketika Anda ceroboh, yang rugi kui tidak hanya keluarga Anda, tidak hanya sampean saja, tapi juga anak Anda ke depannya. Bagaimana nasib dia ke depannya ketika dia kuwi nggak bisa sampai bawa pulang ke kampung halaman. Sekali lagi untuk mbak-mbak semuanya nih yang bekerja nggak hanya di Hong Kong, Taiwan pun, sekali lagi tolong di dalam kasus ini untuk lebih berhati-hati Mbak ya. Pacaran boleh, itu hak Anda, tapi
Anda harus memakai pengaman. Jangan mau Anda dikelabui laki-laki yang dimana kuwi tidak memakai pengaman, akhirnya jebol. Nah kalau jebol jadi anak, akhirnya sampean bingung, anak Anda kuwi mau sampean bawa tapi malu sama orang rumah. Kalau sampean kuwi matiin, sampean juga takut nih, sampean nggak tega. Akhirnya anak Anda kuwi sampean titipkan di sini, shelter sini. Tapi bagaimana dengan besarnya nanti? Apa sampean nggak kasihan tanpa ortu, tanpa sampean sebagai ibunya? Seandainya sampai dibalik nih sama seperti itu, apa sampean rela? Jadi sekali lagi lek sampean pacaran, tolong untuk lebih berhati-hati. Oke mbak-mbak semuanya, saya akhirin ya, soalnya hujannya deras banget. Ya mbak, hujannya deras banget mbak. Iki tetanggaku. Nah, iki hujannya deras banget mbak. Ayo kita pulang yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak gua payung pisan. Bismillahirrahmanirrahim.